Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah dengan NIM S1S1 22014 dari kelas B, jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo. Adapun tujuan pembuatan video saya pada kali ini yaitu untuk memenuhi tugas pemrograman berorientasi objek. Pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai kelas dan objek dalam Python. Kelas Langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Python adalah bahasa pemrograman berorientasi objek. Hampir semua yang ada di Python adalah sebuah objek dengan properti dan metodenya. Kelas seperti konstruktor objek atau cetak biru untuk membuat objek. Di sini kita dapat membuat kelas. Untuk membuat kelas itu kita menggunakan kata kunci kelas. Langsung saja kita membuat contohnya. Di sini kita akan membuat kelas bernama myClass dengan properti bernama X. Ini adalah deklarasi kelas. Ini memberitahu Python bahwa kita ingin membuat sebuah kelas yang bernama myClass. Selanjutnya kita tulis X sama dengan 5. X sama dengan 5 adalah deklarasi atribut kelas. Dalam hal ini, kita membuat sebuah atribut kelas dengan nama X dan menginisialisasinya dengan nilai 5. Atribut ini akan terkait dengan kelas myClass yang berarti akan dapat diakses oleh semua objek yang dibuat dari kelas. Jika kita ingin membuat objek, kita bisa menggunakan kelas bernama myClass untuk membuat objek. Untuk membuat objeknya, kita di sini akan memberikan nama P1 sama dengan di sini P1 ini adalah langkah pembuatan objeknya. Dari kelas myClass dan menyimpannya dalam variabel P1. Selanjutnya kita print P1-nya. Print P1 dikali X-nya ini adalah kita mencoba mencetak nilai atribut kelas X dari objek P1. Atribut kelas X-nya tadi kan sudah didefinisikan dalam kelas myClass dan memiliki nilai awal 5. Jadi, jika kita menjalankan kode ini, hasilnya akan mencetak nilai atribut kelas X dari objek P1 yang dalam hal ini adalah 5. Selanjutnya di sini kita mengenal fungsi init. Contoh di atas adalah kelas dan objek dalam bentuk paling sederhana dan tidak terlalu berguna dalam aplikasi kehidupan nyata. Untuk memahami arti kelas, kita harus memahami fungsi bawaan init. Semua kelas memiliki fungsi yang disebut init, yang selalu dijalankan saat kelas dimulai. Kita menggunakan fungsi init untuk menetapkan nilai pada properti objek atau operasi lain yang perlu dilakukan saat objek dibuat. Di sini kita akan membuat sebuah contoh. Kita akan membuat kelas bernama person, gunakan fungsi init untuk menetapkan nilai nama dan usia. Yang ini tadi kita hapus saja. Kita akan membuat kelas person. Kelas person ini adalah deklarasi kelas.
kita membuat kelas Python yang disebut person. Def init self. Sini kita tambahkan. Ini adalah metode konstruktor. Metode ini dipanggil ketika kita membuat objek dari kelas person. Itu mengambil 3 parameter. Yang pertama ada self, name, dan age. Self adalah referensi ke objek yang sedang dibuat. Dan kita menggunakannya untuk mengatur atribut-atribut objek nilai yang sesuai. Di sini kita dapat lihat self name dalam metode konstruktor, kita mengatur atribut name dari objek dengan nilai yang diteruskan sebagai parameter saat pembuatan objek. Begitu juga dengan self age. Selanjutnya, di sini kita dapat lihat P1 sama dengan person dalam kurung John 36. Kita membuat objek dari kelas person dengan nama P1. Ketika objek dibuat, metode konstruktor init dipanggil dan atribut name diatur ke John dan atribut age diatur ke 36. Selanjutnya tinggal kita print P1 dikali name. Di sini kita tinggal print P1 dikali name. Kita akan mencetak nilai atribut name dari objek P1 yang akan mencetak John, dan kita akan mencetak P1 dari atribut age, yaitu 36. Ini menunjukkan bagaimana proses P1 dari kelas person dapat mengakses atribut name dan age yang telah diinisialisasikan dalam konstruktor. Sebagai catatannya, dapat kita ingat fungsi init dipanggil secara otomatis setiap kali kelas digunakan untuk membuat objek baru. Selanjutnya kita beralih lagi ke fungsi str. Fungsi str mengontrol apa yang harus dikembalikan ketika objek kelas direpresentasikan sebagai string. Jika fungsi str tidak disetel, representasi string objek akan dikembalikan. Sebagai contoh, kita membuat representasi string suatu objek tanpa fungsi str.
Nah, selanjutnya kita masuk di metode membuat objek. Objek juga bisa berisi metode. Metode dalam objek adalah fungsi yang dimiliki objek tersebut. Mari kita membuat metode di kelas person. Saya akan hapus dulu kode yang tadi dan saya akan mengetikkannya ulang. Ini kita masih tetap menggunakan kelas person. Nah, di sini def myfunds-nya adalah definisi metode myfunds yang dimiliki oleh kelas person. Metode ini mengambil satu parameter yaitu self yang merupakan referensi ke objek yang memanggil metode ini. Dalam metode myfunds, kita mencetak pesan yang mencakup nilai atribut name dari objek saat ini. Dengan kata lain, pesan ini akan mencetak nama yang telah kita berikan saat membuat objek. Di sini dapat kita lihat P1 sama dengan person John 36. Kita membuat objek dari kelas person dengan nama P1. Ketika objek dibuat, metode konstruktor ini dipanggil dan atribut name diatur ke John, atribut age diatur ke 36. Sedangkan P1 kali myfunds-nya adalah untuk memanggil metode myfunds pada objek P1, ini akan mencetak pesan hello my name is John ke layar. Langsung saja kita jalankan. Error.
Ini kita lupa menambahkan ini. Catatannya adalah parameter self adalah referensi ke instansi kelas saat ini dan digunakan untuk mengakses variabel milik kelas tersebut. Selanjutnya kita masuk di parameter diri. Parameter self adalah referensi ke instance kelas saat ini dan digunakan untuk mengakses variabel milik kelas tersebut. Itu tidak harus diberi nama self. Kita bisa menyebutnya apapun yang kita suka, tetapi itu harus menjadi parameter pertama dari fungsi apapun di kelas. Sebagai contohnya, kita menggunakan kata mySilly object dan ABC alih-alih self. Jika kita tadi mengganti di sininya dari self menjadi mySilly object, berarti di sininya juga kita harus melakukan hal yang sama. Selanjutnya kita masuk di ubah properti objek. Jadi jika kita ingin mengubah properti pada objek, kita tinggal menambahkan kode, yaitu seperti ini, P1 dikali X-nya sama dengan 40. Jika kita menambahkan ini, maka nanti umur yang ada di sini, dia akan berubah menjadi 40. Jika kita ingin menghapus objeknya, kita tinggal menggunakan kata perintah del. Seperti ini. Selanjutnya ada pernyataan pas. Kelas definisi tidak boleh kosong, tetapi jika karena alasan tertentu kita tidak memiliki kelas definisi tanpa konten, masukkan pernyataan pas untuk menghindari kesalahan. Mungkin itu saja video penjelasan singkat dari saya. Bila ada salah kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.